2 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk menjalani sebuah biduk rumah tangga. Masih seperti 2 tahun yang lalu, sifat dan kelakuan Bianti pada Paman Rudi masih tetap sama. Tidak peduli, bahkan sekarang semakin sibuk di luar rumah. Hari ini adalah hari di mana aku penentuan lulus tidaknya untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Aku dan Kania sudah was-was dalam penentuan ini, menunggu hasil pengumuman itu. Tiba-tiba keluar Pak Ramli, bapak kepala sekolah kami dari dalam ruangannya, membawa beberapa helai kertas dan menempelnya di papan pengumuman. Kami dan para siswa pun berlarian untuk mencari nama kami, dan alhamdulillah, nama aku tercantum paling atas, sedangkan Kania sahabatku di urutan paling bawah. Kami berdua langsung melompat gembira sambil berpegangan tangan. Akhirnya, kita lulus juga dan bisa melewati semuanya dengan baik. Benar Dona, ayah dan ibuku pasti sangat senang mendengarkan kabar ini. Setelah ini, kamu mau lanjut gimana? Balas Kania yang masih saja menggenggam tanganku dengan sangat erat. Mungkin aku menganggur dulu setahun 2 tahun ini. Soalnya perekonomian keluarga kami sekarang sedang mengalami krisis. Balasku sedikit merasa sedih. Bagaimana kalau aku memberitahu pada ayah dan ibuku untuk membantumu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi? Kasihan nilaimu dan prestasimu hanya sampai di sini saja. Kania turut merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Kania tahu kalau cita-citaku selama ini ingin jadi dokter seperti Paman Rudi. Tidak usah Kania, aku sudah sangat merepotkanmu. Nanti bila tiba waktunya dan ada rezeki, aku akan melanjutkan pendidikanku dan menjadi dokter seperti cita-citaku selama ini. Terserah kamu saja mana baiknya. Tapi kalau kamu menginginkan bantuanku, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungiku karena aku akan selalu ada untukmu. Setelah mengucapkan selamat pada teman-teman yang lain, kami pun segera menuju ke arah parkiran. Aku dan Kania berencana ke rumah sakit untuk menemani sekaligus menjenguk Tio, anak Paman Rudi dan Bianti, yang sudah 3 bulan ini terbaring lemah di sana. Aku yang harus menjaga Tio karena tidak mungkin Paman Rudi yang melakukannya, mengingat beliau sekarang ini sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai dokter. Ibu Paman Rudi pun tidak akan mungkin bisa, mengingat usianya serta keadaannya juga saat ini kurang sehat. Sedangkan Bianti, jangan ditanya, meluangkan waktu untuk menelpon atau menanyakan keadaan Tio saja tidak pernah, apalagi mau menjenguknya. Sungguh ironis bukan? Kehidupan rumah tangga Paman saat ini. Kania mengemudikan kendaraannya menuju rumah sakit tempat Paman Rudi bekerja, sekaligus tempat Tio selama ini dirawat. Setelah tiba di rumah sakit tersebut, kami pun segera masuk dan langsung menuju ke ruangan Tio, kamar VIP yang dikhususkan untuk keluarga para dokter atau pejabat tinggi rumah sakit tersebut. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetuk daun pintu sebanyak 2 kali. Waalaikumsalam, balas Paman Rudi dari dalam. Sedikit demi sedikit pintu kamar tersebut terbuka dan muncul Paman Rudi dengan raut wajah sedikit panik. Untuk kamu datang Dona, tolong jaga Tio sebentar, pasien Paman sudah sedar tadi menunggu. Paman Rudi menggenggam tanganku dengan sangat erat, dengan bola mata sedikit berkaca-kaca. Iya Paman, Paman tenang saja ya, dan serahkan semuanya pada Dona. Aku memberi semangat pada Paman Rudi, agar beliau tetap tenang menghadapi semuanya. Terima kasih kalau begitu. Paman permisi dulu. Paman Rudi tersenyum lalu meninggalkan kami. Kasihan juga pamanmu itu. Selain jadi dokter, dia juga menjadi orang tua untuk menjaga dan merawat anaknya yang sedang terbaring lemah. Iya,
Aku juga merasa seperti itu kan ya. Waktu istirahat paman sangat sedikit. Aku terkadang kasihan padanya. Balasku lalu masuk dan duduk di kursi di samping pembaringan Tio. Terus, bibimu kemana? Sejak aku kemari, aku belum pernah melihatnya sekalipun. Beliau juga sibuk dan banyak pekerjaan yang harus beliau urus di luar sana. Ucapku mencoba menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Sesibuk-sibuknya bibimu itu, pasti dia bisa menempatkan diri untuk datang atau melihat keadaan putranya. Aku masih bersyukur, walaupun ayah dan ibuku sibuk, tetapi mereka masih menyempatkan diri untuk menanyakan kabarku, baik melalui telepon maupun video call. Itulah hidup. Setiap orang memiliki permasalahan masing-masing, dan bagaimana kita menanggapi permasalahan itu. Lama kami terdiam, hingga Kania pamit untuk pulang karena ayah dan ibunya harus kembali ke Paris untuk mengurus bisnis mereka di sana. Sepeninggalan Kania, suasana terasa sunyi. Hanya lampu monitor yang menghubungkan tubuh Tio dengan benda canggih tersebut sesekali terdengar berbunyi. Aku meletakkan kepalaku di atas pembaringan Tio sambil terduduk. Semua beban yang kurasa coba aku hilangkan dengan tidur sesaat. Belum juga mataku terpejam, tiba-tiba suara terdengar dari arah monitor lumayan nyaring. Aku segera mengangkat kepalaku dan alangkah kagetnya setelah grafik di dalam monitor tersebut bermain. Kadang lurus dan terkadang naik. Astaga, apa ini? Tuhanku, selamatkanlah Tio. Aku harus menghubungi Paman Rudi. Dengan tangan sedikit gemetar, kuambil handphoneku dari dalam saku celanaku untuk menghubungi Paman Rudi. Halo Paman, tolong kemari sebentar. Alat monitor yang berhubungan dengan tubuh Tio grafiknya tidak menentu. Ucapku setelah sambungan teleponku dengan Paman Rudi terhubung. Baik, kamu tetap tenang. Paman dan yang lain akan segera ke sana, jawab Paman Rudi, lalu memutuskan sambungan teleponnya denganku. Aku begitu panik. Aku hanya bisa berjalan mondar-mandir sambil meremasi jari jemariku saling bergantian. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Paman Rudi datang beserta dua orang temannya. Bagaimana keadaannya? Tanya Paman Rudi lalu melangkah ke arah alat canggih itu. Aku juga tidak tahu Paman. Tiba-tiba saja alat itu berbunyi lumayan nyaring. Balasku yang memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nona, apa boleh Anda keluar sebentar biar kami menangani pasien? Ucap seorang pria parubaya padaku. Aku pun langsung mengangguk dan berbalik badan menuju ke arah pintu keluar. Setelah menutup pintu rapat-rapat, aku segera menuju ke arah kursi panjang yang biasa ditempati oleh para penjenguk atau keluarga pasien untuk beristirahat atau sekedar membuang penat. Ya Tuhanku, aku mohon, selamatkanlah Tio. Angkatlah segala penyakit yang dia derita dan sembuhkanlah seperti semula. Amin. Aku menengadah ke atas langit-langit ruangan itu untuk memanjatkan doa pada Tuhan. Aku harus menghubungi Bibi. Bibi harus tahu kondisi Tio saat ini. Aku kembali mengeluarkan handphoneku dan mencari kontak Bibi Anti. Tapi sayang, handphonenya tidak bisa dihubungi karena tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Kemana Bibi Anti? Kenapa dalam keadaan seperti ini handphonenya sama sekali tidak aktif? Lama aku termenung hingga pintu kamar Tio kembali terbuka. Paman Rudi keluar dari dalam kamar tersebut dengan wajah lesu sambil menundukkan kepalanya. Paman, ucapku memegangi pundaknya. Tio telah pergi. Balas Paman lalu duduk sambil tertunduk. Air matanya menetes di atas lantai membentuk bola-bola kecil. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Paman yang kuat. Allah pasti lebih menyayangi Tio. Biarkan dia tenang di dalam sana. Ucapku mencoba menguatkan Paman Rudi.
Terus dukung channel ini dengan cara memberi subscribe, like, komen, serta share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih.